Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Abah Family Channel ya. Kali ini saya akan berikan tutorial bagaimana cara merawat ya barang-barang kita yang berupa logam ya, seperti pisau, seperti gergaji, atau yang mungkin jarang digunakan ya, yaitu seperti alat di depan saya ini, yaitu alat penangkap atau perangkap tikus ya. Nah, alat-alat seperti ini itu rawan terhadap perkaratan ya. Kenapa? Karena bahan-bahan dari pisau yang seperti ini itu adalah dari jenis baja ya atau besi karbon, dimana sifat dari baja atau besi karbon itu adalah mudah berkarat ya. Kalau ketajamannya itu memang tidak diragukan, tetapi ya, kalau ini jarang digunakan, disimpan di tempat tertentu dalam waktu yang lama, maka akan berkarat ya. Termasuk juga lah ini ya, ini adalah alat yang kelihatannya sepele ya, tapi sangat membantu sekali ya. Ini alat perangkap tikus ya, menggunakan umpan ya. Nah, alat ini itu biasanya apa, mudah sekali berkarat. Kenapa? Karena ketika kita dapat tikus, maka tikus nanti akan kita rendam ya, kita rendam ke kali atau ke tempat-tempat yang ada airnya. Dan setelah tikusnya mati baru kita tanam atau kita buang. Nah, untuk merawat benda-benda yang dari logam seperti ini, maka ada beberapa cara. Nah, di sini akan saya berikan cara yang paling gampang dan sederhana ya. Yang pertama yang kita siapkan adalah kalau pisau seperti ini ya, ini mungkin sudah agak lama nggak dipakai ya, atau lupa kalau punya pisau mungkin diselipkan di mana. Nah, ketika ketemu ya, karena ini dari bahan apa, baja karbon atau besi karbon, maka dalam waktu agak lama, mungkin 3 bulan 4 bulan, maka akan berubah jadi karat. Apalagi tempat penyimpanannya ini adalah lembab, maka mudah berkarat. Beda kalau pisau itu terbuat dari stainless ya, maka dia masih tahan terhadap karat. Oke ya. Juga benda-benda yang kita gunakan secara berkala ya, seperti arit misalnya atau yang lain ya. Ini juga kalau kita seorang petani yang rutin, mungkin setiap hari kita pegang arit ya, otomatis kebersihannya, ketajamannya selalu kita jaga ya. Tetapi bagi kita yang jarang-jarang menggunakan alat seperti ini ya, kita simpan, maka tidak kemungkinan akan apa, menjadi berkarat. Nah, untuk itu juga ada cara penanganannya ya. Yang pertama adalah kita siapkan, yaitu ini ya, ini adalah batu asa ya, atau batu gosok ya, yang berupa pecahan ini ya, tidak panjang ya. Ini sudah bisa digunakan. Kalau tidak ada juga bisa menggunakan kertas gosok ya. Tapi saya sarankan pakai ini aja karena lebih awet ya. Ini setelah digunakan bisa dicuci ya. Ini adalah untuk nanti membersihkan karat-karat besi pada benda-benda kita berkarat ya, seperti mungkin gergaji lama nggak digunakan atau pisau ya. Sedangkan kalau perangkap tikus tidak perlu digosok ya, tapi langsung nanti diproses ya, atau diambil tindakan bagaimana cara membuat tidak berkarat ya. Terus yang ini ya, ini ada saya punya cairan. Ini namanya adalah cairan ya, minyak ya. Ini dari minyak solar ya. Ada beberapa minyak yang bisa kita pakai untuk bahan sebagai pencegah perkaratan ya, yaitu bisa pakai oli baru ya, bisa pakai oli bekas, bisa pakai minyak goreng ya. Nah, menurut hemat saya itu yang paling pas itu adalah menggunakan solar ya. Kenapa? Karena solar ini mempunyai daya resap ke bahan logam itu cukup kuat. Dan harapannya apa? Nanti benda-benda yang kita olesi atau kita lapisi dengan solar itu
lebih tahan terhadap perkaratan ya. Tentunya nanti kita ada alat lain, yaitu wadahnya ini untuk nanti menuang solar. Kemudian kita juga punya kuas ya, ini kuas. Mari kita ambil contoh saja ya, kita mau mengeksekusi perangkap tikus ya. Perangkap tikus ini ya kelihatannya sepele ya, karena ini alat yang sangat berguna sekali kalau di rumah kita ada tikus ya. Bayangkan ya, tikus itu kalau masuk ke rumah kita, apalagi ada jodohnya sampai beranak ya, maka betapa kita itu menjadi risih ya. Dapur kita diacak-acak ya, kemudian bisa merusak kabel-kabel, bisa merusak alat elektronika, lah itulah ya. Maka di rumah-rumah tangga itu sebaiknya punya alat perangkap tikus ini. Nah, itu sekarang saya berikan tips bagaimana cara merawat ya, dan bagaimana agar alat ini setelah digunakan itu nanti bisa awet ya. Karena alat perangkap ini nanti kan ketika ada tikus itu, tikusnya itu dibunuh dengan cara ditenggelamkan ya. Kalau disetrum hati-hati ya. Baik ya. Nah, tujuan dari pelapisan ini ya, pelapisan dengan solar adalah pertama supaya tahan karat ya, tahan karat. Yang kedua itu adalah untuk menghilangkan bau tikus sebelumnya ya. Karena ada anggapan sementara di masyarakat ya bahwa alat ini kalau sudah pernah dapat tikus ya, kemudian dipakai lagi, itu tikusnya menjadi nggak mau masuk ya. Tapi itu tidak selamanya benar ya. Oke ya, sekarang kita eksekusi ya, ini solar. Kita tuang ya. Tidak usah banyak-banyak ya, secukupnya saja. Bagian dari ini perangkap tikus ini nanti kita olesi dengan minyak solar ya, kita olesi dengan minyak solar ya, segitu ya. Seterusnya kita olesi ya, kita olesi secara merata, bisa terutama bagian luar ya, tapi kalau memungkinkan maka kita lapisi bagian dalamnya dengan cara seperti ini. Maka alat penjepret tikus ini akan menjadi lebih awet ya, sehingga kalau kita simpan maka dia tidak akan berkarat. Kalau harganya memang tidak murah ya, tapi misalnya malam-malam hari tahu-tahu kita lupa nutup pintu belakang rumah, terus tikus masuk ya, apalagi tikus kecil, wah kita jadi was-was ya, punya makanan di luar jadi takut ya. Kita punya alat elektronika ya, seperti televisi atau apa, itu bisa bisa dirusak ya, dikrokoti sama tikus ya. Karena tikus kecil itu lebih daplek ya, lebih bahaya ya. Maka karena kita punya alat seperti ini ya, maka kita bisa langsung gunakan ya. Tentunya cara menyimpannya agar di kantung ya, jadi ditaruh di tembok, ada pagunya gantung ya. Jangan ditaruh di bawah, apalagi lembab, itu akan mempercepat proses perkaratannya ya. Dengan cara dilapisi seperti ini, kita lapisi dengan minyak solar atau dengan minyak yang lain, maka alat ini menjadi lebih awet. Kemudian saya punya alat kedua ya, yaitu arit atau jenisnya ya. Ini sama, arit ini terbuat dari baja karbon ya, bukan dari stainless ya, tapi dari baja karbon ya. Memang ketajamannya kita tidak meragukan lagi ya, apalagi setelah diasah ya. Tetapi kalau digunakan jarang-jarang ya, apalagi disimpan agak lama, maka kemungkinan berkarat ya. Yang pertama ditandai dengan munculnya hitam-hitam. Nanti kelamaan itu akan bisa berkarat seperti pisau ini ya. Nah, ini sama bahannya
dari jenis baja karbon ya, bukan dari stainless ya. Nah, seperti ini kasusnya ya. Maka langkah pertama adalah sebelum kita lapisi dengan cat, maka bisa kita bersihkan ya hitam-hitamnya atau mungkin karat yang masih menempel. Kita bersihkan dulu ya, kita bersihkan dulu. Ini bukan untuk menajamkan ya, tapi ini adalah untuk membersihkan membersihkan noda bercak-bercak hitam atau kerak-kerak hitam atau karat-karatnya ya. Setelah dianggap sudah bersih ya, ini sudah bersih, maka kita tinggal melapisi atau memberi minyak solar ini ya, seperti ini ya. Dengan cara seperti ini, maka benda-benda milik kita yang jarang digunakan itu menjadi lebih awet ya, menjadi lebih awet. Nah, tahapan yang paling rawan adalah di penyimpanan ya. Kadang kita itu lupa ya, habis misalnya menggunakan pisau ya, kemudian kita misalnya ada pisang matang di belakang rumah kita, atau mungkin kita ke tegalan, ke kebun ya. Nah, karena kita trader ini, kita taruh di luar rumah ya, mungkin di gudang atau di mana tempatnya itu lembab. Kemudian hari-hari berikutnya kita butuh, kita cari-cari ketemu, nah, ternyata sudah banyak karatnya. Maka dengan cara seperti ini ya, maka insya Allah benda-benda milik kita ini akan lebih awet. Cuma kalau dilapisi dengan dengan solar ini ya, maka untuk penggunaannya untuk digunakan ke penebangan itu nggak apa-apa, misalnya menebang pohon atau untuk menebang pohon pisang atau untuk arit rumput-rumput, itu nggak apa-apa ya. Karena karena tidak menjadikan tumbuhan yang kita tebang itu menjadi rusak ya oleh minyak solar ini ya. Justru kalau kita maksudnya membakar rumput, justru makin bagus ya. Itu adalah tip kalau kita punya bahan-bahan peralatan rumah tangga seperti pisau arit ini yang jarang kita gunakan, sehingga harus kita minyaki ya, supaya bisa tahan lama ya. Setelah diminyaki juga bisa diakal dengan dikasih penutup ya, penutup. Tapi kan tidak semua orang punya penutup alat arit seperti ini. Itu saja ya. Itu saja saudaraku ya yang bisa saya berikan untuk alat-alat dapur atau alat-alat yang lain ya, yang butuh perawatan yang gampang ya, sederhana, tapi menjadikan alat ini lebih awet ya. Itu aja ya. Sedangkan untuk alat yang lain ya, seperti ini ya, saya punya gergaji ya, gergaji. Ini gergaji handmade ya, buatan tangan ya. Ini bukan buatan pabrik ya. Ini berasal dari plat besar ya, mungkin dari somil gitu ya, dari somil ya, sehingga ini lebih kaku, lebih bajanya tuh lebih keras ya. Ini ya. Nah, ini juga karena saya bukan ahli pertukangan, juga jarang saya gunakan ya. Nah, ini juga ada lupa ya nyimpannya di mana ini. Ternyata saya simpan di bawah tangga. Nah, di bawah tangga itu ada kran ya, ada kran. Sehingga ketika ini ketemu, wah ini super berkarat ini ya. Nanti sudah saya gosok-gosok dengan batu asal buatan pabrik ini ya. Ini sudah saya gosok-gosok ya. Ini ya, sudah lumayan karatnya hilang ya. Nanti tinggal
kita proses dengan cara apa? Melapisi ya dengan apa? Minyak ya, seperti ini ya. Ini. Nah, dengan cara seperti ini maka alat-alat kita ya yang terbuat dari baja karbon yang ketajamannya memang tidak diragukan tapi mudah berkarat, maka dengan cara dilapisi dengan minyak ya, minyak apapun ya, kalau saya menggunakan solar maka alat ini akan menjadi lebih awet ya. Tentunya nanti setelah ini kita solari, nanti akan kita lap ya, bersih, terus nanti kita solar lagi sehingga apa? Sehingga alat ini menjadi awet ya. Karena apa? Karena terlindungi dari perkaratan. Demikian saudaraku ya yang bisa saya sampaikan, sebuah tip ya atau tutorial sederhana ya. Ternyata dengan cara seperti ini maka kita menjadi apa ya, menjadi senang ya, kita punya alat itu terlindungi dari perkaratan. Kalau kita ya dapat ilmu tentunya akan senang ya, dan sangat bersyukur kalau bisa Pak praktek di rumah. Jadi kita saling sharing ya. Halo sahabat channelku, kalau kalian merasa senang, merasa dapat ilmu, maka jangan lupa ya selalu ikuti channel kami ya, apa Family Channel ya, dan jangan lupa di subscribe dan di like dan di share ya. Kenapa? Karena dengan di subscribe, like dan share maka channel kami ini bisa eksis ya, selalu menjumpai seluruh teman-teman di media sosial, terutama di YouTube ya, sehingga keberadaan channel kami akan selalu eksis ya, merambah di media sosial. Dan saya ucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat channelku yang sudah memberikan dukungan ya dengan menombol tulisan merah subscribe ya, syukur-syukur di like dan di share. Oke, terima kasih ya, mudah-mudahan bermanfaat ya ilmu-ilmu tentang kelogaman ini ya. Kebetulan saya itu guru kimia ya, jadi ya guru kimia ya, guru olahan ikan ya, yang bergerak sering menggunakan pisau-pisau ya, maka tentunya perlulah ya pengetahuan tentang bagaimana mempertahankan dari mutu sebuah logam ya. Kalau dari stainless setelah dipakai mungkin tinggal dibersihkan, dikeringkan, itu sudah ada masalah ya. Tapi kalau dari bahan-bahan besi karbon atau baja karbon, nah itu ya harus lebih ekstra ya, cara merawatnya, terutama yang jarang-jarang dipakai. Nah itu harus diberi perlakuan khusus seperti di minyaki dengan minyak yang kita pilih tadi ya, bisa solar atau yang lain. Oke, terima kasih ya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.